intinya dia pasrah. Oke, aku tersesat. Dia meditasi, dia menutup mata, dia diem dengan posisi duduk. Selang berapa lama dia merasa ada orang berjalan melangkah ke arahnya, tapi dia nggak berani membuka mata. Kemudian orang itu berjalan mengelilingi dia. Mereka datang membawa peta. Katanya dari cenayang di sana menitik poin di sini. Kalian cari di sini. Keluarganya dapat paranormal dari mana itu? Dari sana, Dari Swiss. dari Swiss. Dari keterangan orang pintar, si anak ini berusaha masuk ke sana, ditolak sebenarnya. Gak boleh, cuma dia untuk masuk. Dan dia merasa punya kemampuan. Secara supranatural menyatakan si orang ini berusaha masuk ke dimensi itu tapi ditolak oleh mereka. Ya, yang punya teman, kutip teman ya. Biasanya dia sering nongol. Kamu kemana aja? Kamu selama ini 2 bulan ini nggak nongol. Saya disuruh ngawal orang merah kan. Orang merah nih maksudnya gimana nih? Ya mungkin bule. Bule ya. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue masih berada di seputaran Gunung Semeru, tepatnya di base camp pendakian di Desa Tumpang. Yang akan gue angkat kisahnya hari ini tentang salah seorang pendaki mancanegara. Kalau nggak salah dia berasal dari Swiss ya, kalau nggak salah itu. Beliau ini hilang di Gunung Semeru tahun berapa, Cak? 2016. 2016. Bulan Juni. Bulan Juni. Dan yang akan gue wawancarain ini adalah salah seorang senior pegiat alam di sini dan yang ikut terlibat langsung dalam pencarian tersebut. Jadi ini bukan katanya-katanya karena beliau mengalami sendiri. Langsung aja gue perkenalkan dengan Cak Ganteng ini, dengan Cak siapa ini? Mohon maaf namanya. Cak Kit. Cak Kit. Wah. Cak Kit ini sudah senior di sini, bro. Jadi dia udah tahu persis Gunung Semeru seperti apa. Makanya untuk kisah Lionel ini walaupun ada beberapa yang udah pernah angkat, tapi gue rasa ini nggak kalah lengkapnya dari yang udah-udah. Cak Kit, ini Lionel ini kalau nggak salah pencariannya waktu itu lumayan besar juga ya. Lumayan besar. Melibatkan sampai melibatkan ada delegasi dari imigrasi Swiss lah. kedutaannya turun. Kedutaan sampai ke Ranupani juga. Oke deh, kalau gitu cerita lengkapnya gimana? Silakan Cak ceritakan tanpa saya potong lagi. Hajar. Pada tahun 2016, ada berita yang sangat viral. Ketika itu, ada 2 warga negara asing mendaki ke Gunung Semeru secara ilegal. Alice, WNA Prancis, sempat tersesat dan mengalami keganjilan di sepanjang perjalanan, dan Lionel pun menghilang tanpa jejak hingga saat ini. Cak Kit yang ketika itu ikut dalam pencarian akan menceritakan bagaimana semua itu bisa terjadi. Mari kita dengarkan kisahnya. Jadi waktu itu memang cukup viral juga. Jadi sebenarnya dikatakan viral itu juga tiba-tiba. Karena kalau dari cerita waktu itu memang boleh dikatakan memang ilegal. Dia nggak registrasi? Nggak registrasi. Oke. Nah,
Jadi cerita itu akhirnya ketahuinya itu dari partnernya pendakian dia. Ya, Lionel Ducrot yang dia berkebangsaan Swiss bersama Alice yang dia kebangsaan Prancis. Nah, ini mereka ketemu di Thailand ceritanya. Nah, kemudian mereka melakukan janjian bareng ke Indonesia, ketemu, kemudian rencana pendakian ke Semeru. Menggunakan salah satu agen sebenarnya. Sudah direncanakan lah. Kemudian diantarkan ke Ranupani, menginap. Sudah diingatkan juga oleh si agen itu, oleh si drivernya. Besok pagi kalian ke loket untuk registrasi. Oke. Nah, ternyata mereka nyelonong gitu loh. Nah, singkat cerita setelah hilang segala macam ada laporan, kita tahunya itu dari si Alice. Si Alice diketemukan ini, itu keputusan dari si Lionel. Berangkat pagi-pagi, sebelum loket buka, sebelum ada orang bangun segala macam, mereka berangkat. Motifnya apa mereka gitu? Nggak mungkin karena duit kan? Enggak juga, saya Makanya. kira mungkin hanya Seru-seruan aja ya, adrenalin aja. Yuk kita terabas gitu. Nah, itu mungkin bisa deh kayaknya, mungkin gitu ya. Iya. Nah, itu konyol-konyolannya mereka. Nah, tapi si Alice bilang, itu memang keputusannya si Lionel. Ya, berangkatlah mereka. Di rata-rata umum pendakian Semeru untuk pendakian summit ini mereka kan untuk dini hari lah. Itu mereka berangkat jam 2.30 sore. Nah, kemudian sempat diingetin oleh si rombongan orang Malaysia. Kamu kenapa mau berangkat jam? Oh, nggak apa-apa. Saya kan profesional. Ternyata mereka naik itu adalah full pack dengan Semuanya dibawa. semua dibawa. Nggak model summit berarti. Ya, kalau di rata-rata umum yang sudah paham, ini kan biasanya pasti ngecamp di Kalimati, tenda, barang-barang apa segala macam ditinggal, kita naik cuman bawa yang simpel-simpel lah, yang secukupnya. Nah, mereka ini full pack. Di cerita pas kita ketemu, mereka memang si Alice sempat menunjukkan foto di 17.15 kalau nggak salah. Ya, 17.15 dia sempat memfoto sunset dengan posisi sebelum puncak. Nah, di situ dia bercerita, dia memang si Lionel egois, meninggalkan dia disuruh nungguin, dia hanya ayo, come on. Dia tinggal berdua, mereka dengan posisi jam segitu sudah secara logika sudah nggak ada pendaki turun segala macam. Iya. Mereka naik sendiri berdua dan terpaut cukup jauh. Kemudian di titik tertentu si Alice ini cukup istirahat, kemudian misalnya kecapean, kemudian dia menemukan posisi tebing yang cukup tinggi. Dia temuin, loh ini kemana ini? Nggak ada tempat lagi, nggak ada jalan lagi, kemana? Dia teriak-teriak, Lionel. Cukup lama, muncullah dari atas. Woi, aku sudah sampai puncak, ayo. Nah, ini menurut penuturan dari si Alice. Ayo, aku udah sampai puncak, kamu bisa? Nggak mungkin ini lewat mana? Aku tadi lewat situ, bisa. Ini nggak mungkin. Nggak bisa. Karena kalau dari kita waktu review, kita ngantar Alice waktu itu memang cukup tinggi, ada kurang lebih 5 meter lah lebih. Dan dari penuturan Alice ini, dia memang nggak lewat jalur yang semestinya. Kalau boleh dibilang, lebih ke kanan dari jalur yang semestinya. Dia kerepotan waktu naik sampai merosot, sampai sering kepleset segala macam. Padahal kita naik waktu itu dengan jalan santai. Aku nggak selama ini nggak nemu jalur yang seenak ini kemarin. Nah, ketemu tebing itu, ya udah aku tunggu di sini, si Alice bilang. Oke, kamu tunggu situ. Si Lionel balik. Aku sudah sampai puncak. Dia balik lagi. Nah, di situ ditungguin cukup lama, diteriakin, nggak nongol.
Kondisi udah gelap tuh ya. Udah mulai gelap. Kan karena dari kurang lebih pertengahan itu si Alis cerita 17 kurang lebih 17.15 atau berapa itu. Saya paling ingat waktu itu ditunjukin di HP-nya itu 17. Entah itu 15 atau 25, pokoknya saya ingat itu belakangnya ada 5. 17.15 atau berapa. Kondisi sudah mulai sore. Nah, di situ balik lagi dia menuju ke puncak. Dan di situ dia nggak kembali. Diteriakin, ditungguin, nggak ketemu. Dia udah mulai putus asa. Gimana nih anak, mungkin ceritanya, pikirnya gitu. Nah, dia mau coba turun lah. Merasa dingin segala macam. Iya. Nah, turun. Di pertengahan dia nyoba nunggu lagi. Nah, karena dia full pack, keluarin lah sleeping bag. Dia pakai semua. Sempat di ketiduran. Kurang lebih sekitar jam 11 dia kebangun. Nah, terus cuman dia nggak tahu posisi di mana, dia turun. Nah, disitulah dia tersesat. Si Alisnya tersesat juga. Tersesat juga, sempat 2 malam. Oke. Turun. Nah, turun dia 2 malam. Padahal itu adalah pendakian normal. Turun lah dia. Karena merasa sudah berpengalaman, dia sempat membuat tanda-tanda karena dia merasa tersesat. Turun, kok nggak ada jalur ini. Muter-muter di situ. Bermalam. Besoknya dia muter-muter lagi di situ, bikin tanda-tanda. Bikin marking lah dia. Marking. Dia pernah bercerita waktu perjalanan itu, waktu kita review ke puncak kami, dia bercerita, mana thermal blanket yang aku taruh di situ. Harusnya itu besar kelihatan. Nah, itu kamu lihat, itu jejak begitu banyak orang yang ngesar ini segala macam, nggak ketemu. Kalau bungkus-bungkus ini, iya mereka ketemu. Bungkus-bungkus, tapi thermal blanket yang kamu tutup di sebuah pohon perdu lah mungkin karena pendek, thermal blanket karena mengkilap Iya. dia nggak ketemu sama sekali. Nah, dia bercerita di malam kedua dia meditasi, intinya dia pasrah. Oke, aku tersesat. Dia meditasi, dia menutup mata, dia diem dengan posisi duduk. Selang berapa lama dia merasa ada orang berjalan melangkah ke arahnya. Tapi dia nggak berani membuka mata. Kemudian orang itu berjalan mengelilingi dia. Oke. Mengelilingi dia, tapi dia sama sekali nggak berani membuka mata. Orang itu nggak bersuara, dia tahu benar itu adalah langkah kaki orang. Di hari berikutnya dia diketemukan oleh pendaki. Nah, di saat diketemukan dia oleh pendaki itu pun dia benar-benar merasa heran. Karena kita review naik puncak segala macam, posisi dia kacamata diketemukan di mana segala macam, dia benar-benar yang wow banget. Kemarin harusnya nggak di situ. Kenapa saya turunnya di sini? Ini jalur. Saya naiknya di sini. Kenapa kacamata ketemu di sana? Kenapa saya ketemunya di sana? Jadi ceritanya waktu itu ada 4 pendaki, ya boleh dikatakan pendaki lawas lah. Mereka punya kebiasaan, kalau sekarang itu kan pendaki rata-rata ngecamp di Kalimati. Iya. Nah, mereka di Arcopodo. Pendaki-pendaki lama kan dulu ngecampnya di Arcopodo. Iya. Karena mungkin lebih dekat lah kan di situ. Nah, 4 orang, 2 orang duluan, yang 2 orang ini belakangan. Woi tunggu. Nah, itu ternyata yang bales ini malah si Alis. Woi help me lah. Ada cewek. Bener itu. Woi siapa? Woi help me. Nah, samperin lah. Akhirnya 4 orang ini nggak jadi naik. Karena ketemu. Evakuasi dia malah. Nah, mereka nolongin bawa turun. Nah, akhirnya ada SAR itu. Nah, akhirnya kalaupun misalkan si Alis ini nggak ketemu oleh 4 orang pendaki tadi, kita juga nggak bakalan tahu kalau itu ada orang hilang. Karena si Alis ini kan turunnya juga kesasar juga. Iya, registrasinya nggak ada. Nggak ada. Benar. Registrasi nggak ada. Nyasar juga.
Itu sih. Oh gitu. Tapi banyak seru di kegiatan SAR-nya si Lionel juga. Iya. Berarti itu setelah dari keterangannya si Alice dia turun dari review tadi dimulai tuh pencarian setelah itu berarti. Iya, dari setelah itu ada sudah mulai di membackup data segala macam ini. Akhirnya karena ini adalah orang asing juga akhirnya selang berapa hari sudah mulai dari kedutaan Swiss juga datang waktu itu. Cukup heboh lah waktu Ranopani akhirnya SAR bahkan sampai ada sayembara dan cukup bikin lucu waktu itu. Kenapa tuh? Ya karena memang waktu itu kan pihak keluarga dari mereka yang membuat statement, ya namanya juga keluarga lah ya kan, namanya juga keluarga pasti siapa yang akan mau saya kasih hadiah sekian juta. Waktu itu banyaklah orang-orang yang Termotivasi. bahkan orang yang ya mohon maaf dengan sendirian, dengan bermodal mungkin pengetahuan supranatural segala macam berusaha berangkat. Sampai paranormal pun pada mau nyari. Normal pun berangkat. Bahkan teman-teman tugas waktu itu cukup kewalahan. Ada banyak orang berdatangan ingin melakukan SAR dengan berbekal saya tahu posisinya di sini. Oke. Karena memang waktu itu juga kita boleh dikatakan selain SAR yang secara normal pun kalau boleh dikatakan untuk plesetannya kita waktu itu juga memang Sarkun pun juga kita kerahkan. Sorry, Sarkun ini Sardukun bro ya, biar pada tahu ya. Ya, Sarkun. Sarkun itu. Terus? Itu memang juga yang nggak bisa kita bantah juga. Memang ada banyak hal yang membuat iya ya benar juga ya. Seperti ini kalau macam tentang hal-hal. Iya, kadang kearifan lokal juga membantu. Ya, kadang-kadang yang membuktikan yang kita kadang-kadang masa sih? Ternyata iya juga. Banyak hal-hal yang ya bahkan pernah akhirnya setelah waktu itu bulan Juni saya lupa selang berapa minggu keluarganya pihak keluarganya datang lagi. Saya masih ingat bahkan sampai sekarang itu kan ya mohon maaf saya kadang-kadang sedih juga kadang-kadang kalau saya bikin story WA atau apa itu mamanya masih sering baca walaupun nggak ini. Mereka datang membawa peta. Katanya dari Cenayang di sana menitik poin di sini. Kalian cari di sini. Keluarganya dapat paranormal dari mana itu? Dari sana. Dari Swiss. Dari Swiss. Ada juga ternyata di sana. Ada. Mereka bilang dari Cenayang di sana bawa peta. Udah di titik itu. Udah itu. Dari di peta itu koordinatnya sudah dikasih titik. Oke. Kalian menuju ke sini, tolong menuju ke sini. Kita bentuk tim lah di sini. Kurang lebih waktu itu kita bentuk ada 15 orang lah. Kita bentuk tim menuju ke titik itu. Satu orang ada temen mengantar orang tuanya tadi untuk ke puncak untuk melihat situasi Semeru seperti apa sih. Kemudian yang lain tim kita itu bergerak menuju ke titik yang dituju tadi. Saya juga salah satu yang ditunjuk jadi ya yang paling depan lah. Ya, kita waktu itu ada mesin GPS ada 2. Nah, satu lu depan, saya bawa di tengah. Namanya juga menuju titik. Ini kan tinggal kita ngikutin ke arah situ kan. Kita mau turun bukit naik bukit turun lembah segala macam tinggal oke, kanan dikit ya kiri dikit, oh ya lurus ya terus lanjut. Hari kedua ngapain berhenti? Ntar sini ntar apaan? Sini bentar keluarin GPS satunya lah, lu masih fungsi, baterai masih banyak. Enggak, ini lo coba lihat. Nah harusnya kalau kan kita karena nge-track ya, ini titik ya. Ini kan ya kita kesini lah kiri sedikit, gini. Kan ke sini. Ini kayak benang kusut tuh. Di GPS. Padahal kita jelas jalurnya ke sini, ke sono lah. Jadi benang kusut. Oke, katakanlah mungkin Error kali. error atau satu nyalain tes.
Nih kursornya ini muter nih. Set. Apa bener nih, matiin lagi, nyalain lagi, masih tetap. Oke lah, kalau kita ngomongin medan magnet, oke itu secara logika lah ya. Iyalah, mungkin ini medan magnet di sini kuat. Oke, baru ada satu teman ingat, kemarin kita ini nih, kemarin dikasih sama orang tua kan, kasih ini, kalau ada ini bakar lah di sini. Ya kayak semacam kemenyan lah, kita dikasih bekal gitu. Nanti taruh di sebatang rokok, keluarin tembakonya, campur lah itu, masukin lagi. Oke, sejenis madat itu ya. Masukin lagi, jangan disep, taruh aja di situ. Nah, kan bakar dulu, taruhlah di ada capang pohon nih. Nah, batang rokok ditancepin. Pokoknya pas lah posisi situ, bisa nancep posisi berdiri gini. Ini kan api di atas. Hitungan detik. Kayak disedot. Kayak sedot. Kayak bukan yang kalau kita semampu apa sih nyet. Oh, ya kan. Ini kayak vacuum cleaner ya. Dan ini abunya nggak putus, nggak sampai patah. Oke. Segera geser. Dan di situ kita tempat di posisi di situ benar-benar lembah yang dalam banget, sempit dan hijau banget, dan vegetasinya itu yang nggak terlalu banyak. Ini hampir agak beragam. Rumput ini rumput semua, hijau, tapi cuman sempit dalam, nyempit. Nah di situ, semisal jangankan orang, hewan aja sempat lewat situ pasti kelihatan. Akhirnya kita cuman muterin gini sampai 2 kali lembahnya itu. Karena kalau kita masuk di situ posisinya cuman sempit gini, sepas badan ini. Jadi dari tinggi gini, ngerucut ya. Dari ya itulah. Ya kalau banyak cerita sih orang-orang di sekitaran ceritanya ya memang dari orang tuanya juga memang, ya mohon maaf sedikit cerita, dia ini penganut Buddha. Si Lionel ini dia udah di level 6 katanya. Dia mau naik ke level 7. Nah dia mau ada semacam pendalaman. Oh, secara nggak langsung ibaratnya dia pendaki ritual versi mereka lah. Mungkin ada tujuan spiritual. Dia mau masuk ke dunia itu. Nah, kalau kita compare dengan ternyata ini sama sekali nggak ada kita ketemu, terus juga yang kita korek informasi dari orang pintar sama orang tuanya, ini sama sekali nggak pernah ketemu sama sekali, dan kita compare juga keterangannya itu. Nah, dari keterangan orang pintar, si anak ini berusaha masuk ke sana, ditolak sebenarnya, nggak boleh, cuman dia untuk masuk. Dan dia merasa punya kemampuan. Secara supranatural menyatakan si Lionel ini berusaha masuk ke dimensi itu, tapi ditolak oleh mereka. Ya. Oh. Ibarat kata lu anak bengal lah, lu belum saatnya lu masuk ke sini. Dia ngotot masuk. Sekali masuk dia dihukum, mungkin. Gitu. Oh gitu. Antik sih ini kisahnya bro. Sampai dukun Swiss cuy, turun cuy. Cenayang. Iya sama aja namanya lah. Oh, nama Cenayang. Dukun Swiss. Itu orang tuanya sendiri. Isabel sama Francis. Ibu mamanya Isabel, papanya Francis. Dan selama proses pencarian dibuka itu sampai itu berapa lama makan waktunya itu sampai ditutup itu? Saya kebetulan cukup mengikuti, ada satu tim itu yang boleh dikatakan itu dari naungan TNBTS sendiri waktu itu. Kita itu sampai kurang lebih ada 6 kali berpindah lokasi. Oke. Kalau misalkan operasi Open SAR waktu itu yang utama di sekitaran Kalimati, di sekitaran Semeru, nah kita itu yang ada satu tim itu yang kita sampai pindah-pindah. Ya macam-macam lagi juga ceritanya.
Macam-macam gimana nih? Ya macam-macam nih pengen gue cari nih. Nah itu bahkan, ya mohon maaf, bahkan si Alis waktu itu kita ikutin, ya saya kebetulan waktu kan ditunjuk jadi OSC di Kalimati, Nah, pegang hati segala macam, ngatur seru mau kemana, kesuruh ke sini, bagi tim segala macam. Bahkan waktu itu Alis itu kita ikutin ke seru, ke ikut yang nyari juga. Sempat hilang juga semalam. Gak balik, sempet hilang lagi. hilang semalam. Terus gimana ceritanya? Ya kita korek info besoknya, ya katanya udah menuju ke Kalimati, udah balik, cuman nggak nemu jalan gitu. Padahal cuman beda satu punggungan, cuman balik paling kalau kita hitung jalan 45 menit lah. 45 menit. Mereka nggak ketemu jalan. Satu tim bermalam di tan si Alis. Dan itu jejaknya si Lana sendiri oleh sekian ratus orang yang nyari itu nggak ketemu sedikit pun. Kita ketemu, sebenarnya ketemu di beberapa ini, kita SAR segala macam. Cuman di beberapa titik itu kita yang ada yang kadang-kadang, bahkan yang paling waktu itu yang paling cukup serem juga, kita langsung dihantamkan oleh faktor alam. Ketemu jejak, oh ya kesini, oh ya kesini, wah ini orang, wah keren nih, bisa turun sini, bisa naik sini, kalau macam kan dari jejak kelihatan. Nah pas di situ jejak ke sana, cuman kita kesini daripada mending susah-susah ke bawah, kita naik aja melambung ke atas, dan cari yang mudah, nanti ntar kita turun ke sono lagi. Cuaca cerah, naik situ, tiba-tiba banjir, jejak hilang. Wah. Kita waktu itu cuman pakai flysheet, hujan yang bener-bener deras, dan akhirnya waktu itu ya udah hilang. Waktu udah SAR dibuka, sudah bergerak, kita tim segala macam sama si Alis juga menuju Kalimati. Itu kita memang digerakkan lewat jalur Rekayak, memang jalur yang lebih singkat untuk bergerak menuju Kalimati. Kemudian di sana mulai pergerakan, mulai memasang antena segala macam untuk memudahkan komunikasi. Bahkan kita juga memasang relay juga di sekitaran Arcopodo, juga menempatkan beberapa tim orang di Arcopodo untuk memudahkan. Karena waktu itu kita langsung dari Kalimati langsung ke Ranupani kita nggak bisa, kita harus merelay dulu ke Arcopodo ke Ranupani, seperti itu. Seperti itu. Jadi memang kita waktu itu pembagian tim yang datang kita bagi jadi berapa tim, berapa seru. Kita bergerak untuk ini untuk pembagian tugas lah. Sampai hari ke berapa baru sampai akhirnya Basarnas pun datang, kita koordinasi. Waktu itu saya masih cukup ingat dengan Mas Asnawi waktu itu yang Basarnas Jawa Timur, waktu itu juga selalu koordinasi begini untuk pergerakan nanti seperti apa. Bahkan sampai dari pihak keluarga, pihak Alis pun juga memang ikut pergerakan kita puncak. Bahkan kalau boleh dibilang waktu itu ya cukup unik juga ya. Start dari Kalimati cukup santai, bukan yang kita tergesa-gesa yang ini. Kita mau review dari puncak. Kita berangkat yang sudah cukup siang. Waktu itu kita cukup santai sampai puncak 2,35 menit. Dan waktu itu sehabis itu saya yang boleh dibilang, lah kok bisa ya? Dari tadi kita yang sering berhenti, kita ngobrol sama Alis, kita korek-korek informasi. Sampai puncak kita lihat jam 2,35 menit. Kok bisa gitu? Nggak tahu. Iya. Padahal kita siang loh. Padahal santai ya? Santai. Kita berhenti
Oh, kita cari. Kamu kemarin di mana nih, no? Dia cerita. Saya kemarin nggak ketemu jalur yang seenak ini. Saya kemarin yang sampai keprosot, sampai kepleset segala macam. Aku berada di posisi punggungan yang licin banget, berkerikil, bukan yang berpasir seperti ini. Kita ajak naik yang jalur konven, naik pasir gitu. Cuman kita lihat-lihat orientasi medan lah. Nah, di situ yang waktu sampai puncak itu 2,35 menit. Gila. So begitu. Itu yang kadang-kadang kita nggak bisa dipecahkan. Nggak bisa. Kalau normalnya lah mungkin kita naik Semeru ya 4-5 jam lah. Kalau kelasnya bule dengan ini mungkin 3 jam. Tapi waktu itu 2,35 menit. Dengan banyak komunikasi, menggali info, tanya-tanya, lihat itu kanan kiri segala macam di situ. Dan dari laporan-laporan tim-tim lain ke Mas OSC-nya itu gimana mereka di pencarian itu apa aja mereka temuin? Yang satu paling jelas waktu itu saya keingat itu adalah kacamata hitam, frame putih. Jadi kalau dari penggambarannya si Alis, ini adalah jalur konven, kita naik, dia itu naiknya dari kanan, ketemukannya adalah di sebelah kiri, kacamata. Loh, kok bisa ketemu di sana? Ya mungkin ke bawah angin. Mana bisa? Itu kacamata hanya sebesar itu, angin sekencang apapun. Nah, dan kalaupun aku turun, nah ini kan jalur konven, dia gambarannya naiknya di sini, dia ketemuannya di sini. Padahal dia cerita pada saat turun, dia terakhir ketemu dengan si Lionel, dia turun itu, dia berusaha lurus turun, tanpa naik, tanpa pindah punggungan, pokoknya intinya lurus. Saat diketemukan, dia beda 6 cerukan. Gitu. Aneh ya kalau dibilangnya. Waktu, loh kok bisa begitu? Ya nggak tahu, ini Semeru. Ini Semeru gitu aja jawabnya. Itu simpel itu. Ini Semeru, Bung. Dari pihak kedutaannya sendiri saat itu ngasih bantuan apa tuh Mas Thomas? Yang pasti semua adalah koordinasinya waktu dengan TNPTS, mulai dari apa segala macam itu memang banyak support lah. Ya bahkan sampai mendatangkan drone segala macam, drone dengan ukuran besar waktu itu kan juga. Waktu itu koordinasinya dengan Basarnas juga waktu itu, yang penyisirannya juga memang lumayan luas waktu itu. Artinya udah pencarian serius ya dengan peralatan yang di saat itu yang paling mutakhir lah ya. Ya, sudah dicoba bahkan kalau boleh dibilang dengan kita berkaca dengan kejadian orang-orang survivor yang sebelumnya kurang lebih masih seputar situ. Tapi untuk yang satu ini kalau boleh dibilang ya memang itu tadi dari cerita yang dia berusaha masuk itu yang seolah-olah dalam tanda kutip dia dihilangkan. Bahkan ya ada satu cerita sih, saya juga nggak perlu menyebut namanya, ada satu orang warga lokal ini yang punya teman, tanda kutip teman ya. Biasanya dia sering nongol, kamu kemana aja, kamu selama ini 2 bulan ini nggak nongol. Saya disuruh ngawal orang merah kan. Dia teman-teman ini teman ya. Orang merah nih maksudnya gimana nih? Ya mungkin bule ya. Ya. Sebenarnya dia sudah dalam masanya, dia sudah oke lah kamu boleh dilepas. Terus katanya dia nggak mau keluar, sudah diantar ke pintu gerbang. Gak mau keluar katanya. Si bulenya ini yang nggak mau. Walau alam ya. Kalau dicocok logi ini kemungkinan dia sedang si Lionel ini ngawasin. Ya mungkin dia nyaman lah di sono, mungkin kurang tahu juga. Bisa gitu. Enakan di Swiss cuy, dibanding di dunia begituan. Nel. Kacau juga dia. Oke. Itulah cerita ya gitu. Iya, yang pada akhirnya memang benar-benar secara ininya nggak pernah ditemukan ya. Tidak pernah ditemukan. Ya bahkan kalau dibilang
bekas-bekasnya ini yang akan ada rain covernya karirnya dia apa segala macam atau pernak-pernik yang ada di ini yang pergerakannya ini yang benar-benar yang cukup luas kan kita data semua dia bawa apa aja kan ini yang kalau secara normalnya boleh dibilang ini yang orang super banget misalkan bergerak di sini meninggalkan jejak di sini kalau macam yang super lah mungkin di atas rata-rata. Tapi balik lagi kalau kita normalnya ke sisi manusianya kayaknya nggak mungkin deh luasan pergerakannya ini yang terlalu nggak masuk akal ya. masuk akal. Oke. Jadi bisa iya nggak ada yang pasti dalam SAR ya apalagi di gunung ya. Ada hal-hal yang mungkin nggak masuk akal tapi ya emang kita temuin gitu ya. Jadi ya itu bro. Jadi ini pengalaman SAR ini salah satu apa ya bukti kalau yang namanya pencarian SAR itu lu nggak bisa yang namanya matematis di gunung 1 tambah 1 sama dengan 2. Kayak tadi ada di mana yang si Mas naik dan keluarga ini ternyata cuma ya udah santai ternyata cuma sekian menit. Itu kan gila. Itu nggak masuk akal lah. Tapi secara, di jam bener sekian waktunya. Dia masih ingat bener. Wah. Nah, Cak, ini salah satu lagi nih. Oke, masalah Lionel ini ya case close lah. Artinya memang sudah nggak ketemu ya. Iya. Nah, ini yang berita terkini nih yang mau gue tanyain. Kan kemarin gue dengar sempat ada di medsos ya itu agak rame itu. Permasalahan kenapa setiap pendaki itu harus di Semeru ya disediakan pendamping. Artinya itu kan buat pendaki-pendaki yang mending-mending itu mending gue buat beli logistik, beli segala macam. Nah, ini jadi rame nih. Nah, ini yang mau saya tanyakan nih, si NT ini kan orang asli sini nih, pasti tahu betul nih, tahu betul alasannya kenapa dan bagaimana nih, biar netizen nih paham gitu. Kenapa ini bisa ada kebijakan seperti itu? Ya jadi panjang sih. Ya mungkin oke yang Panjang. Yang pertama saya pribadi mungkin mewakili teman-teman semua. Yang tergabung di PPGST ini kan. Oke. Ini berterima kasih lah kepada khususnya TNPTS. Ini adalah sebuah bentuk apresiasi sebenarnya. Apresiasi kepada terutama masyarakat lokal, Ranupani yang pasti lahir lah di situ. Kemudian juga aktivitasnya selama ini di situ. Kemudian banyak komunitas juga sekitaran kawasan daerah penyangga. Ini yang mungkin dirasa atau dinilai sudah cukup lama, sudah cukup banyak berkontribusi ke kawasan. Ya salah satu contoh lah mungkin saya juga salah satu humasnya dari Saver yang sejak 2014 melakukan briefing ke pendaki harus bla 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 segala macam untuk meminimalisir segala macam tanpa bayaran, tanpa apapun, insentif apapun. Intinya adalah untuk Semeru. Tapi saat ini adalah TNPTS baru sekarang bisa memberikan sesuatu ke kami. Oke. Orang-orang yang dirasa dengan cara inilah. Kalau secara instansi memberikan uang ini segala macam nominal, nggak ada aturannya, nggak ada hukumnya, tentunya nanti kena pala itu lah. Nah dengan cara inilah, nah tentunya dengan nominal yang sudah disepakati tadi itu kami juga tidak menutup mata, nggak tiba-tiba kami menikmati, oh ini hasil jerih payah kita, enggak. Tetap ini adalah bentuk apresiasi dan tentunya kita nggak serta-merta ini menikmati dan kita pingin dari situ, kebetulan saya juga kebetulan nih ditunjuk jadi ketuanya. Oke. Ada begitu banyak angan-angan, begitu banyak wacana, harapannya dengan apa yang kita dapat ini, serta-merta kita nggak telan bulat-bulat nih. Ini untungnya kita dong, kita udah selama ini udah
udah ini enggak. Tapi ada banyak hal yang kita ingin sisihkan untuk kawasan, untuk teman-teman pendaki. Cuman selama ini kita sama sekali enggak memberikan statement di media sosial. Jadi yang kita berikan penjelasan adalah teman-teman pendaki yang datang bersimaksi, pendaki datang adalah nyata, bukan pendaki dunia maya ya. Ya, kita datang berikan penjelasan. Jadi kita ingin nanti di situ ikut mensupport kontribusi ke kawasan untuk perawatan jalur, kemudian perawatan toilet. Di sana nanti ada penerangan segala macam untuk BBM-nya segala macam di situ. Kemudian nanti ini juga untuk mensejahterakan anggota juga, pengadaan beberapa alat penunjang dalam pendampingan ini juga. Bahkan kita juga sudah sepakat sebenarnya. Cuman ya nantilah teman-teman biar tahu sendiri nanti di sana. Pada saat nanti ada sesuatu hal yang mohon maaf, tentunya tidak ingin, semua orang tidak ingin, misalkan ada insiden, ada yang keselio sakit atau segala macam, dari situ kita ingin mensupport bahwasanya nanti teman-teman mendaki nggak akan repot lagi. Nanti dari tim-tim kita ini yang kita berangkatkan dari orang-orang kita yang diberangkatkan untuk evakuasi atau segala macam. Jadi teman-teman sama sekali akhirnya tidak ada kebebanan sepeser pun. Oh gitu tujuannya. Ya, nantinya ada banyak hal-hal lain yang kedepannya adalah untuk kawasan yang pasti, untuk teman-teman pendaki juga. Bahkan dalam waktu dekat ini kan kita juga mau untuk, ya apalagi mumpung masih tutup ini, masih ada jeda waktu ini, kita lakukan untuk penanaman pohon yang kita beli dari bibit pohon yang dikelola oleh warga lokal, komunitas warga lokal. Artinya secara nggak langsung ini warga lokal juga gimana ya, selama ini mungkin hanya pendaki datang rame hanya kebagian debunya aja. Artinya sekarang kan kita gimana caranya ini bersinergis, warga lokal pun juga tersejahterakan. Pendaki pun juga dari ini juga bisa untuk balik ke mereka lagi, kan seperti itu Mas ya? Ya, jadi kita sampaikan juga ke teman-teman pendaki itu kan gini, dari teman-teman yang dengan menggunakan jasa kami, secara tidak langsung teman-teman ini berkontribusi memberdayakan warga lokal yang notabene selama ini adalah porter. Kita ajak gandeng bareng, kita rangkul bareng untuk naik kelas menjadi pendamping, atau boleh dibilang bahasa kerennya guide lokal lah. Nah itu kita gandeng ajak bareng di situ, kita ajak naik kelas. Jadi bukan lagi tentang otot, tapi kita lagi untuk skill mereka. Mereka pun juga dikasih basic lah ya, dikasih pendidikan dasar minimal. Ya mungkin untuk yang sedikit-sedikit bisa ngawal orang bule gitu kan. Ya. Oh berarti alasannya tuh lebih ke arah situ ya. Ya jadi lebih ke bentuk kontribusi. Jadi adalah apresiasi, tapi tidak mutlak kami pergunakan itu 100%. Tapi itu adalah nantinya ada yang dikembalikan lagi dalam bentuk negosiasi tadi ya kan. Nanti ada hal-hal lain yang nanti tentang support tentang ke kawasan, tentang ke teman-teman pendaki, tentang ke pelayanan dan lain-lain. Nah ini mudah-mudahan nih dari keterangannya Cak ini kan bisa menjawab ya kegaduhan-kegaduhan di media sosial kemarin tuh udah sempat rame kan? Ya bahkan ada sedikit ya mungkin udah nemenin, cuma nemenin doang, terus ntar ngerepotin. Nah kita juga sampaikan ke teman-teman pendaki itu, teman-teman ini udah mandiri, sudah bawa bekal sendiri, bawa logistik sendiri, nanti juga punya tempat istirahat sendiri, jadi nggak ngerepotin lah istilahnya. Gitu. Iya karena kan ini banyak yang sebenarnya nggak tahu tapi ngomongnya paling depan, jadi makin bikin kisruh ya kan? Iya itu sih mereka sih, karena memang mereka belum tahu, belum datang, tahu kebenarannya seperti apa. Tapi kalau dari kemarin yang walaupun hanya beberapa hari, kalau boleh dibilang ya lebih dari 90% mereka akhirnya ternyata akhirnya mengerti. Iya soalnya ini terus terang kemarin sempat ramai di media sosial gitu, dan ya mungkin ya insya Allah salah satu statement barusan udah lumayan garis besarnya udah di ini ya, udah mudah-mudahan pernah nangkep ya ini buat apa dan bagaimana. Oke brother, jadi itu ya alasannya kemarin kalau lu pada dengar masalah pendamping dan 300.000 itu juga
nggak serta-merta mereka untuk wah ini untungnya gua, enggak kayak gitu. Banyak hal-hal yang akan dikembalikan yang buat kalian juga gitu. Yang salah satunya juga menaikkan kelas dari yang bahasanya cuma porter jadi guide lah ya kan, guide lokal yang punya basic pendidikan sedikit nanti ya. Akan ada mungkin kayak apa ya, diklat dasarnya ya buat mereka-mereka ini sebagai pembekalan. Oke ya, apapun itu yang kalau emang niatnya buat maju ya kenapa kita nggak dukung sih kan gitu bro. Oke. Iya. Nah, Cak, ini sebelum kita tutup nih, dari kisah Lionel ini tadi sendiri, balik lagi ke Lionel kita nih. Apa sih pesan yang bisa disampaikan nih buat para pendaki, terutama yang mau naik ke Semeru ya? Karena Cak ini kan sudah begitu paham betul seluk-beluk Semeru, supaya jangan terjadi yang kayak tadi lagi ya, mulai dari simaksi dia, nggak ini segala macem lah. Yang pasti dimanapun kita berada itu kan regulasi atau aturan apapun yang diterapkan dimanapun di tempat kita berkunjung itu pasti kan harus kita taati. Kemudian namanya kita juga tamu, itu pastinya kita harus entah dengan cara apapun, dengan bahasa apapun, dengan keyakinan yang kita punya, siapapun itu kita permisi. Karena kita percaya di situ ada tuan rumahnya. Itu baik yang kelihatan maupun yang kelihatan ya. Ya baik pengelola maupun yang pengelola kan situ. Iya bener bro itu sepakat tuh. Intinya sih ya adab lah terhadap siapapun yang sebagai pendatang, adab terhadap masyarakat lokal, terhadap yang punya kawasan, baik pun terhadap alam kan begitu. Wah luar biasa nih. Oke brother, mudah-mudahan dari kisah ini baik yang bisa kita ambil pengalamannya, pelajarannya, dan semoga apa yang terjadi kepada Cak Lionel tadi tidak terulang lagi di masa depan, oke? Gua Afiri Deja Malam dan Cak Cit pamit undur diri dulu. Cak Cit, makasih banyak nih, kisahnya keren banget. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Gitu.